Pernah nggak sih niatnya cuma mau ngecek jam di HP, tapi 20 menit kemudian kita masih aja asik nge-scroll? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Rasanya rentang perhatian kita makin hari makin pendek aja ya. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas buku yang mencoba menjelaskan kenapa ini semua terjadi. Stolen Focus atau Fokus yang Dicuri, karya Johan Hari. Ini nih, kayaknya masalah kita semua ya. Susah banget buat fokus ke satu kerjaan. Notifikasi bunyi terus, manggil-manggil minta perhatian kita. Jangankan kerja, kadang-kadang mau namatin satu bab buku aja rasanya udah kayak perjuangan berat. Kalau ini kedengerannya familiar banget buat Anda, berarti Anda ada di tempat yang tepat. Nah, perasaan pikiran kita yang kayak kebelah dua, yang gampang banget terganggu ini, menurut penulis Johan Hari, bukanlah kegagalan pribadi kita loh. Ini adalah sebuah krisis kolektif, krisis kita bersama. Karena itulah, dia melakukan investigasi besar-besaran buat nyari tahu akar masalahnya. Oke, bagian pertama, perhatian yang lenyap. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Kita semua merasa ada yang salah dengan kemampuan kita buat konsentrasi, dan buku Stolen Focus ini dimulai dari keresahan yang sama. Tapi buku ini nggak cuma ngeluhin masalahnya doang ya. Justru sebaliknya, Johan Hari memulai sebuah penyelidikan raksasa untuk membongkar apa sih yang sebenarnya terjadi sama kemampuan fokus kita semua. Lanjut, bagian kedua, investigasi global. Untuk nemuin jawabannya, Johan Hari nggak cuma duduk manis baca riset. Dia benar-benar memulai sebuah perjalanan keliling dunia. Jadi, semua ini berawal dari masalah pribadinya dia sendiri. Dia ngerasa udah nggak bisa lagi nikmatin baca buku tebal. Hal ini akhirnya mendorong dia buat melakukan detoks digital total selama 3 bulan. Tapi dia sadar ini bukan cuma masalah dia doang. Jadi dia keliling dunia buat ngobrol sama ratusan ahli, dari ilmuwan syaraf sampai para desainer teknologi di Silicon Valley. Oke, bagian ketiga, pencuri fokus kita. Dari semua perjalanannya itu, Hari akhirnya merumuskan satu kesimpulan yang kuat, sebuah argumen inti yang, wah mungkin bakal bikin banyak dari kita ngerasa lega. Dan ini dia poin kuncinya. Susah fokus itu ternyata bukan sepenuhnya salah Anda. Buku ini menggeser beban dari yang tadinya kita nyalahin diri sendiri ke pemahaman bahwa ada kekuatan-kekuatan di luar sana yang memang dirancang untuk mencuri perhatian kita. Ini masalah sosial, bukan sekedar kelemahan pribadi. Buku ini mengidentifikasi beberapa pencuri utamanya, mulai dari teknologi yang sengaja dibikin nagih, sampai budaya multitasking yang keliru, yang sebenarnya cuma memecah belah perhatian kita. Bahkan hal-hal seperti polusi dan cara kita bekerja juga ikut andil dalam krisis fokus ini. Bagian keempat, celah kritis buku. Tapi tentu aja, nggak ada karya yang sempurna, biar seimbang kita juga harus lihat sisi kritisnya. Sekarang yuk kita bedah beberapa kelemahan buku ini yang disorot oleh para pengulas. Di satu sisi, buku ini emang dipuji banget karena sangat relevan dan bikin kita lega karena nyalahin sistem. Tapi di sisi lain, para kritikus ngerasa solusinya itu terlalu gede dan abstrak, plus cenderung remehin langkah-langkah kecil yang sebenarnya bisa kita ambil sebagai individu. Oke, kita dalami ya 3 kritik utamanya. Pertama, kesimpulannya dianggap aneh karena tiba-tiba belok ke isu perubahan iklim. Kedua, dia menyebut solusi personal kayak matiin notifikasi itu sebagai optimisme kejam, seolah-olah itu tindakan sia-sia kayak nambal bendungan yang retak pakai plester. Dan terakhir, daftar pencuri fokusnya banyak banget, tapi nggak diurutin mana yang paling penting, jadi pembaca malah bingung harus mulai dari mana. Para pengulas juga menyoroti secara netral bahwa penulisnya, Johan Hari, punya catatan sejarah soal masalah kredibilitas terkait plagiarisme. Latar belakang ini, kata mereka, penting untuk jadi konteks, karena buku ini kadang-kadang terasa lebih kayak argumen yang meyakinkan daripada analisis data yang presisi. Oke, masuk ke bagian terakhir, masalah kita bersama. Jadi, setelah kita timbang-timbang plus minusnya, apa sih pesan utama yang bisa kita bawa pulang dari buku Stolen Focus ini? Pada akhirnya, Stolen Focus sering banget ninggalin pembaca dengan 2 perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ada kelegaan, sadar kalau otak kita nggak rusak, tapi emang lagi diserang. Tapi di sisi lain, muncul rasa cemas pas lihat betapa besar dan sistemiknya masalah ini, jauh lebih rumit daripada sekedar hapus aplikasi media sosial. Dan ini mungkin pesan terpenting yang harus kita pegang. Seperti yang ditekankan di buku ini, kualitas hidup kita itu, bergantung banget sama kualitas perhatian yang kita miliki. Tanpa itu, kita kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih, berkreasi, dan benar-benar terhubung satu sama lain. Terlepas dari semua pro dan kontranya buku ini tuh berhasil banget membuka obrolan yang super penting. Jadi saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Setelah mendengar semua ini,
Apa sih kekuatan terbesar yang Anda rasa sedang mencuri fokus dari hal-hal yang paling berarti dalam hidup Anda? Pernahkah Anda membuka ponsel, niatnya sungguh cuma satu. Anda cuma pengen ngecek jam. Iya, sering banget kejadian. Bener kan? Tapi tiba-tiba, Anda mendapati diri Anda sudah 20 menit scrolling media sosial tanpa sadar. Dan Anda bahkan lupa tadi mau ngecek jam berapa. Atau mungkin Anda berniat membaca satu bab buku di malam hari, sudah menyiapkan teh hangat. Wah, terdengar ideal sekali. Ideal kan? Tapi terhenti setiap 3 menit karena ada notifikasi yang masuk dan akhirnya buku itu kembali ditutup tanpa halaman yang berpindah. Betul. Nah, jika Anda mengangguk mendengar skenario ini, percayalah, Anda sama sekali tidak sendirian. Sangat tidak sendirian. Dan yang paling menarik, sekaligus menyedihkan, adalah reaksi instan kita ketika mengalami hal tersebut. Reaksi menyalahkan diri sendiri ya? Iya, tepat. Kita langsung menyalahkan diri sendiri. Kita menatap layar yang gelap itu terus berpikir, wah, saya ini benar-benar tidak disiplin atau kemauan saya lemah sekali. Iya, kayaknya kita semua pernah mikir gitu. Fenomena kehilangan fokus ini sudah begitu umum sampai kita mulai menerimanya sebagai sebuah kenormalan baru, kayak sebuah kelemahan karakter personal gitu. Padahal sebenarnya bukan kan? Bukan. Padahal jika kita mundur sejenak dan melihat gambaran besarnya, ada masalah struktural yang sangat serius di balik mengapa kita nggak bisa melepaskan pandangan dari layar. Nah, tepat sekali. Dan itulah yang akan kita bedah dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita akan membedah wawasan dari buku Stolen Focus karya Johann Hari. Buku yang sangat membuka mata. Ya, misi kita hari ini adalah membongkar tuntas mengapa di era digital ini kita semakin sulit fokus. Siapa atau apa yang sebenarnya sedang secara aktif membajak perhatian kita? Dan pertanyaan terbesarnya, apakah solusi dari masalah ini benar-benar hanya ada di tangan kita sendiri? Atau kita sedang bertarung dalam pertempuran yang sudah diatur supaya kita kalah? Ini adalah sebuah perjalanan investigasi ya. Maksudnya Johann Hari tidak memulai penulisan buku ini dari sekedar teori akademis. Dia memulainya dari pengalaman pribadi kan? Betul, dia memulainya dari rasa frustrasi personal yang sangat nyata. Dia menyadari ada sebuah perubahan yang mengerikan pada dirinya. Dia nggak lagi mampu membaca buku-buku panjang. Wow. Fokusnya selalu terpecah, pikirannya melompat-lompat, dan yang bikin dia semakin terpukul, dia melihat pola ketergantungan layar yang sama persis, bahkan lebih parah, pada anak baptisnya. Iya. Dan respons pertama Hari terhadap rasa frustrasi itu adalah sesuatu yang mungkin pernah terlintas di pikiran banyak dari Anda yang sedang mendengarkan. Dia mencoba kabur. Melarikan diri dari teknologi? Betul. Dia melakukan detox digital ekstrim. 3 bulan penuh tanpa gadget, tanpa internet, benar-benar mengasingkan diri. Dan tebak apa yang terjadi? Pasti awalnya luar biasa kan? Banget. Di awal, itu bekerja seperti keajaiban. Tidurnya membaik, kecemasannya mereda, dan dia bisa kembali membaca buku-buku tebal dengan fokus penuh. Tapi... Selalu ada tapinya. Benar. Begitu masa detox 3 bulannya selesai dan dia kembali ke kehidupan nyata, masalah itu langsung kembali. Fokusnya kembali hancur berkeping-keping. Nah, itu poin krusialnya. Mari kita bedah pola ini. Ini tuh kayak kita mencoba diet ketat selama 3 bulan. Kita makan sehat, olahraga setiap hari. Tapi begitu dietnya selesai, kita dipaksa kembali tinggal di dalam sebuah pabrik permen raksasa. Wah, analogi pabrik permen itu akurat banget untuk menggambarkan situasi kita saat ini. Ya, jelas saja kita akan kembali memakan permen kan? Lingkungannya sama sekali tidak berubah. Setuju. Dan itulah kesimpulan utama yang ditarik oleh Hari. Setelah kegagalan detoksnya, dia berkeliling dunia mewawancarai lebih dari 200 pakar. 200? Itu banyak sekali. Sangat komprehensif, mulai dari ilmuwan saraf, psikolog, sampai sosiolog. Dan kesimpulan yang dia dapatkan mematahkan narasi kurang disiplin yang selama ini dijejalkan ke kita. Jadi ini bukan soal kemauan yang lemah. Sama sekali bukan. Krisis perhatian yang Anda alami ini bukan kegagalan moral individu. Kita sedang hidup di dalam apa yang para ahli sebut sebagai budaya patogenik perhatian. Budaya patogenik perhatian.
Kata patogenik itu sendiri kan berarti sesuatu yang menyebabkan penyakit ya. Betul. Jadi maksudnya lingkungan budaya dan teknologi kita ini tidak sekedar pasif, tapi secara aktif menginfeksi dan membuat perhatian kita sakit. Tepat. Lingkungan kita didesain sedemikian rupa sehingga secara harfiah mengikis kemampuan biologis kita untuk berkonsentrasi. Menakutkan juga ya. Memang. Dan jika kita sepakat bahwa kita sedang tinggal di pabrik permen yang beracun ini, kita harus memahami bagaimana mesin-mesin di pabrik itu bekerja. Mari kita bahas mesin-mesinnya. Instrumen apa saja yang aktif mencuri fokus kita? Semuanya dimulai dari tersangka utama yang ada di saku Anda sekarang, teknologi dan desain layar kita. Ponsel pintar kita. Iya. Buku ini menyoroti dengan tajam kalau media sosial dan ponsel pintar itu nggak diciptakan sekedar sebagai alat bantu yang netral. Mereka dirancang menggunakan prinsip-prinsip psikologi perilaku untuk menciptakan putaran kecanduan yang terus-menerus. Bagaimana tepatnya mekanisme itu bekerja? Karena kita kan sering banget ya dengar kata algoritma. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita saat kita memegang ponsel? Oke, mari kita lihat mekanisme dasarnya. Para perancang teknologi ini mempelajari eksperimen klasik B.F. Skinner tentang penghargaan variabel atau variable rewards. Eksperimen yang pakai burung merpati itu? Bukan. Betul sekali. Jadi gini, jika Anda memberikan seekor merpati makanan setiap kali dia menekan tombol, dia cuma akan menekan saat lapar. Masuk akal. Tapi jika makanan itu keluar secara acak, kadang banyak, kadang nggak ada sama sekali, merpati itu akan terus menekan tombol tanpa henti. Astaga. Itulah yang terjadi pada otak kita dengan notifikasi dan feed media sosial. Anda menarik layar ke bawah untuk refresh. Kadang ada tabat pesan yang menyenangkan, kadang cuma berita membosankan. Ketidakpastian itu yang bikin kecanduan. Tepat, ketidakpastian inilah yang memicu lonjakan dopamin besar-besaran di otak, memaksa Anda untuk terus mengecek. Ditambah lagi dengan fitur infinite scroll ya, gulir tanpa batas. Nah, itu. Fitur itu sengaja diciptakan untuk menghilangkan isyarat berhenti alami bagi otak kita. Dulu kita punya halaman akhir koran atau akhir sebuah program TV. Sekarang, dasar jurangnya itu nggak pernah ada. Jadi layar kita ini pada dasarnya adalah mesin slot kasino portable yang sengaja memanfaatkan kerentanan biologis kita. Betul. Dan teknologi yang menuntut interaksi terus-menerus ini pada akhirnya memaksa kita mengubah cara kita bekerja dan hidup, yang membawa kita ke mekanisme kedua. Apa itu? Ilusi dari multitasking. Kita merasa sangat produktif bisa membalas email sambil meeting Zoom, sambil sesekali melirik pesan WhatsApp. Tapi tunggu, saya harus sedikit kritis di sini. Silakan. Bukankah di dunia modern kita memang dituntut untuk multitasking setiap hari? Atasan kita mengharapkannya, laju informasi menuntutnya. Argumen yang sangat wajar. Apakah otak kita benar-benar rusak karena ini? Atau kita sebenarnya hanya sedang dalam proses adaptasi untuk menjadi pemproses data yang lebih cepat? Itu pertanyaan yang sering muncul. Tapi sains punya jawaban yang cukup suram tentang ini. Secara biologis, otak manusia tidak didesain untuk melakukan dua tugas kognitif berat secara bersamaan. Jadi multitasking itu mitos. Mitos besar yang sebenarnya kita lakukan saat kita mengira kita sedang multitasking adalah berpindah tugas atau task switching dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi kita nggak benar-benar berjalan di jalur paralel, kita cuma melompat dari satu jalur ke jalur lain dengan sangat cepat. Tepat. Dan apa yang sangat menarik di sini adalah setiap lompatan itu memiliki harga biologis yang disebut switch costs atau biaya kognitif. Biaya kognitif. Seperti apa contohnya? Begini mekanismenya. Saat Anda beralih dari menulis laporan ke membaca pesan WhatsApp, korteks prefrontal di otak Anda harus melepaskan sepenuhnya aturan menulis laporan. Oke. Lalu otak harus mengingat kembali di mana Anda berada dalam percakapan WhatsApp dan memuat aturan baru. Saat Anda kembali ke laporan, otak harus melakukan proses sebaliknya. Terdengar melelahkan untuk otak. Sangat melelahkan. Proses ini meninggalkan residu kognitif. Setiap kali Anda berpindah, kinerja Anda menurun drastis. Anda membuat lebih banyak kesalahan logis dan secara literal menguras energi mental jauh lebih cepat. Wow, jadi analoginya bukan seperti kita ini mesin prosesor canggih. Ini tuh lebih seperti mencoba memasak 5 hidangan rumit di satu kompor dengan satu tangan. Analogi memasak yang brilian? Kita nggak memasak lebih cepat. Kita malah menggosongkan semuanya karena kita menghabiskan semua waktu cuma buat berlarian panik di antara panci-panci itu. Benar sekali. Dan panci yang hangus dalam analogi Anda itu adalah instrumen ketiga.
Kemampuan kita untuk berpikir mendalam. Oh, hilangnya pemikiran dalam. Iya, karena otak kita terus-menerus dibiasakan dengan informasi yang dipotong-potong pendek, cepat, dan penuh interupsi, kita secara perlahan kehilangan arsitektur mental untuk membaca teks panjang. Atau merenungkan ide yang kompleks ya. Betul, padahal pemikiran kritis dan kreatif itu butuh waktu untuk dimarinasi tanpa gangguan. Saat ruang merenung itu hilang, kita hanya sekedar bereaksi terhadap informasi, bukan memahaminya. Dan sayangnya hilangnya ruang merenung ini tidak cuma disebabkan oleh layar. Benar, ada faktor instrumen keempat. Sistem sosial. Lingkungan kerja kita dikonsep dengan desain open office yang berisik. Tempat siapa saja bisa menepuk bahu Anda kapan saja. Sangat anti-fokus. Belum lagi sistem pendidikan kita yang lebih menekankan ujian hafalan cepat dari poin-poin singkat, bukannya pemahaman konseptual yang lambat. Bahkan ritme hidup di kota modern dan epidemi kurang tidur secara kolektif merampas sisa-sisa energi mental yang kita punya. Kita ini benar-benar dikepung. Nah, poin kelimanya adalah solusi kolektif. Makanya wajar kalau pada akhirnya Hari sampai pada kesimpulan bahwa masalah sebesar dan sekompleks ini nggak bisa diselesaikan cuma dengan self-help. Betul. Jika lingkungan yang membuat kita sakit, mengatur timer di ponsel atau mengunduh aplikasi pemblokir situs web, itu nggak akan pernah cukup. Iya, dia berargumen kalau kita butuh kebijakan pemerintah dan pengaturan teknologi secara kolektif. Dan ketika membaca narasi itu, efeknya luar biasa ya. Setuju. Di satu sisi, ada perasaan lega yang membebaskan. Beban rasa bersalah itu terangkat dari pundak pembaca. Anda menyadari, oh pantes saja saya gagal fokus melulu. Ternyata musuh saya adalah perusahaan teknologi raksasa beromset triliunan dolar. Bukan sekedar kurang niat. Kesadaran ini memvalidasi penderitaan kita. Tapi, jika diagnosis Hari tentang masalah ini sangat akurat, masuk akal, dan membebaskan, lalu mengapa bagian akhir dan solusi dari buku ini justru mendapat banyak sekali kritik tajam? Nah, ini titik baliknya. Maksud saya, jika diagnosis dokternya benar, kenapa resep obatnya ditolak oleh banyak kritikus? Disinilah letak keretakan terbesar dari buku ini. Hari mengangkat sebuah konsep yang dia sebut sebagai optimisme kejam, atau cruel optimism. Optimisme kejam. Ya, dia menggunakan istilah ini untuk menyerang solusi-solusi individual. Dia berargumen bahwa menyarankan orang untuk mematikan notifikasi atau melakukan detox digital di tengah sistem yang eksploitatif ini, Itu dianggap kejam. dia bilang itu sama kejamnya dengan menyuruh seseorang yang sedang stres berat akibat kemiskinan struktural untuk sekedar duduk dan bermeditasi. Jujur saja, saya mengerti poin emosional dari perbandingan itu. Tapi, bukankah gaya retorika seperti ini justru berbahaya bagi pembaca? Berbahaya bagaimana? Ini seolah menyudutkan Anda yang sedang mendengarkan ke dalam pilihan ekstrim antara kita menolak sama sekali tindakan personal dan diam saja menunggu perubahan sistemik. Yang entah kapan terjadi. Betul, seperti menunggu pemerintah tiba-tiba mau meregulasi media sosial, atau kita kalah sama sekali. Padahal mematikan notifikasi itu bisa jadi pertolongan pertama yang nyata dan krusial untuk menyelamatkan kewarasan kita hari ini kan? Analisis Anda persis menyentuh jantung kritik dari para pengulas buku. Analogi optimisme kejam itu dinilai cacat dan berlebihan. Karena menghilangkan daya tawar pembaca? Tepat, menyamakan tindakan praktis yang masih di dalam kendali kita, seperti menjauhkan ponsel saat makan malam, dengan beban dari kemiskinan struktural, justru bikin pembaca merasa nggak berdaya. Dan ironisnya, Ada ironinya. ketika Hari akhirnya menyodorkan solusi kolektif yang dia banggakan, solusi tersebut terasa terlalu melangit, kurang realistis. Solusi melangit seperti apa tepatnya yang dia usulkan? Dia menyarankan hal-hal berskala masif, seperti melarang sepenuhnya praktik kapitalisme pengawasan. Tunggu, mari kita perjelas itu. Kapitalisme pengawasan itu maksudnya apa? Kapitalisme pengawasan adalah model bisnis di mana perusahaan teknologi melacak setiap klik, setiap detik Anda berhenti di sebuah gambar, lokasi Anda, Lalu datanya dijual. bangun profil psikologis Anda dan menjualnya ke pengiklan agar mereka bisa mentargetkan Anda di momen paling rentan. Model bisnis inilah jantung kekayaan raksasa teknologi. Dan Hari mengusulkan agar praktik ini dilarang total. Iya, dia juga mengusulkan penerapan 4 hari kerja dalam seminggu secara global agar manusia punya waktu istirahat. Wah, ide-ide ini memang sangat berani dan revolusioner. Tapi bagi pembaca biasa, Terdengar mustahil kan? Bagaimana seorang karyawan biasa bisa melarang kapitalisme pengawasan?
Akibatnya, alih-alih merasa terberdayakan, pembaca malah merasa semakin kerdil. Ditambah lagi, buku ini membeberkan daftar panjang 12 pencuri perhatian tanpa mengurutkan mana yang paling berdampak secara saintifik. Semuanya ditumpahkan begitu saja, ini kayak ngasih tahu seseorang bahwa rumahnya sedang dikepung oleh 12 monster berbeda, tapi nggak ngasih tahu monster mana yang harus dihadapi duluan. Sangat melumpuhkan mental. Jadi masalahnya bukan pada diagnosis, tapi pada resep solusi yang menuntut keajaiban. Betul. Tapi masalah buku Stolen Focus ternyata nggak berhenti pada solusi yang sulit diterapkan kan? Jika kita melusuri ulasan yang lebih kritis, ada pergeseran areh yang aneh di akhir buku. Dan rekam jejak penulisnya sendiri. iya, sebuah gajah besar di dalam ruangan. Mari kita lihat ending bukunya dulu. Para kritikus menyoroti betapa membingungkannya bab-bab terakhir buku ini, di mana Hari tiba-tiba berbelok arah membahas perubahan iklim. Perubahan iklim? Dari bahas fokus tiba-tiba ke iklim? Iya. Dia menceritakan dengan antusias tentang keberhasilan sekelompok aktivis dalam kampanye penutupan pembangkit listrik tenaga batubara di Inggris. Niatnya mungkin mulia ya. Untuk memberi harapan. Betul. Dia ingin ngasih harapan bahwa masyarakat masih bisa bersatu dan fokus untuk nyelesain isu besar. Namun, secara logis, ini menciptakan paradoks yang menghancurkan premisnya sendiri. Oh, saya paham. Selama lebih dari 300 halaman, dia membangun argumen bahwa masyarakat modern sudah kehilangan kemampuan biologis untuk memusatkan perhatian pada isu kompleks. Nah, Tapi di akhir, dia menggunakan contoh yang membuktikan kebalikannya. itu benar-benar aneh. Itu tuh kayak menonton film investigasi di mana sepanjang film, detektifnya meyakinkan kita dengan bukti ilmiah bahwa pelakunya adalah hantu. Oke. Lalu di 5 menit terakhir, dia menangkap seorang tukang kebun biasa dan film selesai. Membingungkan. Perumpamaan yang sangat pas, tapi terkait sosok Johan Hari sendiri, ternyata ada lapisan konteks yang jauh lebih krusial dari sekedar inkonsistensi narasi. Tentang kredibilitasnya. Ya, ini lapisan yang esensial untuk diketahui pembaca. Johan Hari adalah penulis yang brilian, tapi dia punya masa lalu yang kelam di dunia jurnalisme. Dia pernah terlibat skandal serius terkait plagiarisme dan distorsi. Plagiarisme. Iya, dia terbukti mengambil kutipan-kutipan dari tulisan jurnalis lain atau wawancara masa lalu menuliskannya seolah-olah subjek tersebut sedang berbicara langsung kepadanya secara eksklusif. Wow, itu parah. Yang lebih meresahkan, dia terbukti menggunakan akun Wikipedia palsu dengan nama samaran untuk mengedit secara jahat halaman profil orang-orang yang mengkritik karyanya. Astaga. The Independent. Tunggu sebentar. Plagiarisme memanipulasi hasil wawancara dan menggunakan akun palsu untuk menyerang pengkritik. Betul. Itu pelanggaran etika yang sangat fundamental. Jadi, apa artinya ini bagi Anda yang mendengarkan? Apakah kita harus membuang semua pesan bagus tentang fokus yang dicuri ini hanya karena si pembawa pesan bermasalah? Ini dilema klasik, memisahkan argumen dari pembuatnya. Para pengulas mencatat bahwa bayang-bayang masa lalunya masih sedikit terlihat di buku ini. Dalam bentuk apa? Dalam Stolen Focus, masih ditemukan kecenderungannya untuk cherry picking atau menyeleksi data. Dia memilih studi yang sangat mendukung narasinya dan sering mengabaikan nuansa sains yang lebih kompleks. Hanya demi membangun cerita yang dramatis? Semata-mata untuk itu, jadi saran terbaik bagi para pembaca adalah ajak diri Anda memakai kacamata yang kritis, nikmati narasinya karena memang memikat. Dan validasi bahwa krisis fokus itu nyata dan bersifat sosial ya? Iya. Tapi tetap waspada bahwa penulisnya menggunakan retorika yang kadang mengabaikan akurasi demi bikin ceritanya terdengar lebih heroik. Saya sangat sepakat. Kita nggak perlu menelan semuanya mentah-mentah, tapi kita juga nggak membuang intisarinya. Karena terlepas dari siapa penulisnya, masalah invasi terhadap perhatian kita ini realitas yang tak terbantahkan. Setuju, realitas yang sedang mengubah cara manusia berinteraksi detik ini juga. Jadi, mari kita tarik kembali semuanya. Berdasarkan eksplorasi ini, pesan dari Stolen Focus sangat relevan bagi kita semua. Sangat. Entah Anda mahasiswa, pekerja kantoran, pendidik, atau orang tua. Buku ini membawa perasaan yang campur aduk. Lega, sekaligus mengkhawatirkan. Lega karena secara sains, otak Anda nggak rusak. Tapi mengkhawatirkan karena solusinya tidak sesederhana uninstall media sosial. Perlu upaya kolektif yang keras.
Ada sebuah kutipan kunci dari buku ini untuk Anda ingat. Bunyinya seperti ini. Jika perhatian kita dicuri, kita tidak bisa benar-benar bebas memilih hidup yang kita inginkan. Dan fokus adalah dasar dari kebebasan. Fokus adalah dasar dari kebebasan. Kalimat yang tajam. Karena tanpa perhatian, kita nggak bisa menciptakan sesuatu atau membangun hubungan yang sehat. Perhatian adalah aset paling berharga saat ini. Sebagai penutup, apakah ada satu pemikiran akhir untuk kita semua? Ada satu pertanyaan mendalam yang patut Anda pikirkan setelah sesi ini berakhir. Silakan. Jika memang benar teknologi dan struktur sosial saat ini dirancang khusus untuk memanen perhatian Anda, tanpa persetujuan Anda, lalu dalam 10 tahun ke depan, apa arti dari kehendak bebas? Terutama bagi mereka yang tidak secara aktif dan keras kepala berjuang merebut kembali fokusnya. Wow, pertanyaan yang akan terus menggantung. Terima kasih telah memberikan fokus dan perhatian Anda untuk mendengarkan sesi eksplorasi mendalam ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.